Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Markus 5 ayat yang ke-28 dan 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki berbagai keterbatasan di dalam hidupnya. Tetapi bersama dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan yang selalu memimpin kehidupan setiap kita umatnya, jangan biarkan berbagai keterbatasan tersebut menghalangi kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, saudara. Saudaraku, kata mustahil adalah kata yang selalu keluar dari mulut orang yang sadar akan keterbatasannya, tetapi yang tidak memiliki iman yang bertumbuh dalam hidupnya. Dari kisah perempuan yang memiliki sakit pendarahan seperti ayat yang sudah kita baca di atas, kita bisa belajar dan melihat bahwa masih ada harapan di setiap kemustahilan, saudara. Dan kita dapat belajar pula ada 5 keterbatasan yang dimiliki perempuan tersebut, yakni keterbatasan dalam hal kesehatan, dalam hal finansial, sosial, tradisi, dan psikologis. Pertama adalah keterbatasan kesehatan. Dituliskan bahwa perempuan tersebut mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nama perempuan memang tidak tercatat, tetapi masalahnya tercatat di dalam Alkitab. Hal yang sama dengan hidup kita. Masalah datang tanpa pandang bulu, bisa datang kepada siapapun juga, saudara. Kedua adalah keterbatasan finansial. Uang yang dimiliki perempuan ini sudah habis untuk digunakan berobat, tetapi tidak sesen pun uang tersebut memberinya kesembuhan. Kita bisa saja, apapun alasannya, mengalami berbagai masalah di dalam hal finansial. Ketiga adalah keterbatasan sosial, berupa mengalami penolakan di masyarakat, sehingga tidak bisa berteman dan bersosialisasi seperti orang kebanyakan. Perempuan ini sangat tertekan akibat penyakit yang dideritanya, saudara, dan ia mengalami pemisahan dari masyarakat di sekitarnya. Yang keempat adalah keterbatasan tradisi. Menurut tradisi yang berlaku pada zaman itu, seorang perempuan dianggap tetap najis selama pendarahannya belum berhenti. Anggapan najis dari sekitarnya melekat pada perempuan pendarahan ini, saudaraku. Dan kelima adalah keterbatasan psikologis. Segala usaha untuk mendapat kesembuhan sudah dicoba dan selalu menemui kegagalan. Biasanya orang seperti ini akan mengalami goncangan secara psikologis dan berakibat depresi yang berujung pada usaha untuk mengakhiri hidupnya.
Usaha yang sudah dicoba perempuan yang mengalami pendarahan berkali-kali selalu mengalami kegagalan dan bisa jadi berdampak pada sisi psikologisnya. Perempuan ini sedang melalui titik terendah di dalam hidupnya, saudara. Menanggung beban secara fisik, mental, dan kejiwaan selama 12 tahun karena dikenal sebagai perempuan najis yang harus dijauhi masyarakat di sekitarnya. Saudara, demikian juga dengan kita. Masing-masing kita pun pasti pernah melalui masa di titik terendah. Tetapi di titik terendah kita akan menjadi titik balik ketika berjumpa dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, dan mau meresponi panggilan Tuhan. Bahkan melalui kisah tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab, kita dapat belajar bahwa Allah sering menjumpai dan mengubah kehidupan ciptaannya ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka. Saudaraku, anugerah itu sama seperti Kristus yang turun ke dalam dunia, bahkan sampai di bagian terdalam. Tidak ada satupun tempat yang tidak dapat dilalui dan dipulihkan oleh anugerahnya, saudara. Tidak ada masalah yang terlalu berat di mana anugerah Allah tidak dapat menyelesaikannya. Kita masih memiliki kabar baik, saudara. Dosa dan pergumulan yang sedang kita hadapi tidak jauh lebih besar dari anugerah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Keterbatasan dan yang dimiliki perempuan ini tidak menghalanginya untuk mengalami mukjizat. Markus 5 ayat yang ke-28 adalah pernyataan iman dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut, saudara. Apa yang didengar hari-hari ini akan menentukan sejauh mana kualitas kehidupan dan iman kita. Informasi yang kita terima akan membangun cara berpikir kita. Dan bila kita tidak berhati-hati, maka kita dapat menjadi bimbang dan khawatir. Kita harus berbijaksana untuk menyaring setiap berita yang kita dengar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ambil waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan dan arahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak orang yang mengerumuni dan mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi tidak semuanya mengalami kuasa dan mujizatnya. Tetapi perkataan asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, berbicara tentang iman yang sederhana, yang mau percaya kepadanya, dan sebuah kerinduan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil karena Allah ada, dan pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan jangan dengan perasaan kita, saudara, karena perasaan bisa berubah-ubah. Tetapi Allah ada, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah masih terus bekerja. Dan Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Janganlah kita takut, saudara. Tuhan selalu menjaga dan mengangkat hidup kita. Mari kita yakini saat ini bahwa meskipun sepertinya mustahil, kita percaya bahwa masih ada harapan di dalam Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan percaya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan, meskipun kelihatan mustahil di pemandangan manusia. Ajar kami untuk memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi.
Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.